Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Aziz dari kelompok 3 IPS Terpadu. Di sini saya mewakili kawan-kawan saya sebagai moderator, di mana tugas moderator sendiri adalah membackup jalannya presentasi dan juga pemaparan hasil dari yang kita kerjakan selama ini gitu. Jadi sebelum masuk ke pembahasan inti yaitu PPT, mungkin kelompok saya itu ada Tara, Salman, Ramadan, kemudian Indriani, Deva, Nathan, kemudian saya sendiri Muhammad Abdul Aziz, dan juga Ernianti, kemudian Dewi Ayunawa. Nah, langsung saja kita ke PPT yang pertama gitu. Jadi ini persiapan. Siapa ini? Mohon maaf, yang pematerinya. Kepada pemateri silakan saja langsung. Oke, jadi sebelum kita melakukan turun lapangan sekolah yaitu SMP Negeri 44 Bandar Lampung, di situ kita melakukan persiapan, yaitu pertama ada koordinasi dengan sekolah, di mana mahasiswa itu perlu menghubungi dan berkoordinasi dengan pihak sekolah terkait praktik studi lapangan. Hal ini meliputi pengajuan permohonan untuk melaksanakan praktik di SMP Negeri 44 Bandar Lampung. Di sekolah tersebut menentukan jadwal praktik dan mendapatkan persetujuan dari pihak sekolah. Kemudian yang kedua itu ada penyusunan rencana pembelajaran, di mana mahasiswa harus menyusun rencana pembelajaran yang akan diimplementasikan selama praktik studi lapangan. Rencana ini mencakup tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, materi yang akan disampaikan, serta kegiatan evaluasi yang akan dilakukan. Rencana pembelajaran ini harus disesuaikan dengan kurikulum dan kebijakan sekolah. Kemudian yang ketiga itu pengumpulan informasi. Mahasiswa perlu mengumpulkan informasi tentang SMP Negeri 44 Bandar Lampung untuk masuk profil sekolah, kurikulum yang digunakan, dan karakteristik siswa di sekolah tersebut. Informasi ini akan membantu mahasiswa untuk memahami konteks pengajaran di sekolah dan mengadaptasi pembelajaran mereka dengan lebih baik. Terus ada observasi awal. Itu sebelum aku memulainya praktik mengajar, mahasiswa dapat melakukan observasi awal di SMP Negeri 44 Bandar Lampung. Observasi ini bertujuan untuk melihat praktik mengajar yang ada, mengamati interaksi antara guru dan siswa, serta memahami dinamika kelas. Hal ini akan membantu mahasiswa untuk lebih mempersiapkan diri dan menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks sekolah. Kemudian ada persiapan materi dan materi dukungan. Itu mahasiswa harus mempersiapkan materi yang akan disampaikan selama praktik mengajar. Materi ini harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa di SMP Negeri 44 Bandar Lampung. Selain itu, mahasiswa juga dapat menyiapkan materi dukungan seperti presentasi, media pembelajaran, atau aktivitas tambahan yang akan membantu dalam menyampaikan materi dengan lebih interaktif dan menarik. Kemudian ada komunikasi dengan guru pembimbing. Mahasiswa perlu berkomunikasi secara teratur dengan guru pembimbing di SMP Negeri 44 Bandar Lampung. Guru pembimbing akan memberikan arahan dan panduan selama praktik mengajar, memberikan umpan balik terhadap rencana pembelajaran, dan membantu mahasiswa dalam mengatasi tantangan yang mungkin muncul selama kegiatan praktik. Dan yang terakhir itu evaluasi diri. Sebelum praktik dimulai, mahasiswa perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan keterampilan mengajar, pengetahuan teoritis, dan persiapan mereka secara keseluruhan. Hal ini akan membantu mahasiswa untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mempersiapkan diri dengan lebih baik sebelum memasuki lapangan. Nah, dengan melakukan persiapan yang matang, mahasiswa akan lebih siap dalam menghadapi kegiatan praktik mengajar ini. Kemudian, slide selanjutnya. Nah, kemudian setelah kita melakukan persiapan-persiapan itu, ada namanya pelaksanaan, yaitu yang pertama itu persiapan awal.
Mahasiswa berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mendapatkan persetujuan. Mahasiswa mempelajari kurikulum dan materi yang relevan. Mahasiswa menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan durasi 90 menit atau bisa dikatakan 1 kali pertemuan. Kemudian yang kedua tuh pelaksanaan kegiatan. Mahasiswa memperkenalkan diri kepada siswa dan membentuk suasana yang kondusif untuk pembelajaran. Kemudian mahasiswa memulai sesi dengan memberikan gambaran umum tentang topik yang akan dibahas. Terus mahasiswa menjelaskan konsep-konsep utama yang terkait dengan topik tersebut. Mahasiswa menggunakan berbagai metode pembelajaran yang interaktif. Setiap 3 mahasiswa mengajar satu kelas dengan didampingi oleh guru. Mahasiswa menggali pandangan siswa tentang semangat kebangsaan. Lanjut. Terus ada pemanfaatan materi dukungan. Mahasiswa menggunakan materi dukungan seperti slide presentasi yang dicetak yang relevan untuk memperkaya pembelajaran. Terus ada pembagian tugas, yaitu di mana setiap 3 mahasiswa bertanggung jawab untuk mengajar satu kelas dengan durasi 90 menit. Masing-masing mahasiswa mempresentasikan materi, memberikan bimbingan kepada siswa dan dokumentasi. Yang terakhir itu ada evaluasi. Mahasiswa melakukan evaluasi formatif secara berkelanjutan selama sesi pembelajaran, seperti melalui pertanyaan dan diskusi kelas. Kemudian mahasiswa dan guru pembimbing dapat memberikan umpan balik kepada siswa dan memberikan penilaian terhadap pemahaman mereka tentang materi serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dengan melaksanakan kegiatan ini, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman praktis dalam mengajar dan siswa di SMA Negeri 44 Bandar Lampung. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada pemateri yang pertama. Jadi, menjelaskan tentang persiapan bagaimana nanti turun di lapangan dan juga gimana nanti kondisi di lapangannya. Kemudian materi selanjutnya adalah bagaimana pemahaman siswa terhadap apa yang diberikan, yaitu mengenai hasil pelaksanaan yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hasil dari pelaksanaan turun lapangan kami pada SMP 44 Bandar Lampung. Yang pertama itu ada tentang pemahaman siswa. Melalui interaksi dan diskusi, ditemukan bahwa sebagian besar siswa telah memiliki pemahaman dasar tentang perubahan masyarakat di Indonesia pada masa penjajahan dan semangat kebangsaan yang tumbuh. Lalu, beberapa siswa mampu mengidentifikasi peristiwa dan tokoh penting yang terkait dengan perubahan masyarakat dan semangat kebangsaan, seperti perlawanan terhadap penjajah dan peran tokoh-tokoh nasional. Lalu yang kedua, keterlibatan siswa. Dalam hal ini, siswa menunjukkan keterlibatan yang aktif dalam kegiatan pembelajaran, terutama saat diskusi kelompok dan tugas kelompok. Lalu, mereka beradaptasi dalam diskusi dan aktif bertanya, serta memberikan pendapat mengenai perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan semangat kebangsaan. Selanjutnya, lalu yang ketiga, penggunaan materi dukungan. Penggunaan materi dukungan seperti slide presentasi atau PPT, gambar, dan video pendukung membantu siswa memahami konsep-konsep yang diajarkan. Lalu, materi dukungan juga membantu siswa memvisualisasikan perubahan masyarakat dan semangat kebangsaan yang ada pada masa itu. Lalu yang keempat, keterampilan mengajar mahasiswa. Di sini, mahasiswa menunjukkan keterampilan dalam menyampaikan materi dengan jelas dan terstruktur. Mahasiswa mampu menggunakan berbagai metode pembelajaran yang interaktif dan mendukung partisipasi aktif siswa. Mahasiswa memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa saat diskusi kelompok. Lalu yang kelima, umpan balik dari siswa. Ada beberapa siswa menyatakan bahwa mereka mendapatkan pemahaman yang lebih
mendalam tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan semangat kebangsaan setelah kegiatan pembelajaran. Beberapa siswa yang mengungkapkan rasa antusiasme dan ketertarikan mereka terhadap topik tersebut. Selanjutnya, enam, kondisi kelas. Saat kami melakukan turun lapangan, terdapat beberapa kondisi kelas yang kami rasakan. Yang pertama, kondisi kelas yang kondusif. Lalu yang kedua, siswa aktif saat diberi pertanyaan, aktif menjawab. Lalu yang ketiga, siswa mendengarkan pemaparan dengan baik. Selanjutnya, penyampaian materi tergolong mudah disampaikan karena siswa sangat aktif dan serius saat penyampaian materi. Lalu, antusias belajar siswa tinggi terbukti saat mereka bertanya pada materi yang belum dipahami. Lalu, siswa banyak yang aktif apabila ditanya mereka mampu untuk menjawab. Siswa memiliki buku pegangan seperti LKS, jadi mereka pun dapat belajar dengan baik. Lalu yang kelima, kendala yang kami rasakan saat kami turun lapangan kemarin di SMP 44 Bandar Lampung, yaitu kendala yang kami temukan ketika melakukan proses praktik mengajar di kelas adalah tidak tersedianya proyektor dan LCD, seperti kesulitan dalam menyampaikan materi secara visual, dan keterbatasan dalam penampilan multimedia. Selanjutnya, berikut beberapa hasil dokumentasi dari turun lapangan kami di SMP 44 Bandar Lampung. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan hasil dari analisis terhadap sekolah di SMP 44. Kemudian materi selanjutnya adalah jadi materi yang kita berikan kepada anak didik atau juga kawan-kawan kita di sekolah menengah pertama adalah tentang masuknya dan juga bagaimanakah cara bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa Eropa, masuk ke negara Indonesia. Jadi yang pertama, kita memberikan pengetahuan kepada anak bagaimanakah cara bangsa Eropa itu masuk ke negara Indonesia. Jadi yang pertama, mereka itu mengincar atau juga membutuhkan beberapa hal di negara Indonesia seperti rempah-rempah dan juga lahan untuk bercocok tanam gitu. Nah, di sini ada Salman, dan juga mereka itu mengincar yang pertama adalah kekayaan, gold, yang dimana mereka mengincar beberapa kekayaan yang ada di sumber daya alam Indonesia. Kemudian ada juga mereka memiliki misi untuk menyebar mereka atau juga ajaran yang dianut mereka, yaitu gospel, menyebarkan agama Nasrani. Jadi kepada Saudara Salman ini, Saudara Salman memberikan edukasi tentang apa sajakah yang disebarkan di dalam penyebaran agama ini. Jadi seperti bagaimanakah bangsa-bangsa Eropa itu memberikan cara-cara untuk bisa mengikuti agama Nasrani tersebut gitu. Kemudian glory gitu. Ketika bangsa Eropa juga masuk ke Indonesia, mereka juga ingin menguasai beberapa kejayaan. Ini tadi mohon maaf, kejayaan atau juga glory. Jadi ketika bangsa Eropa itu masuk ke negara Indonesia, mereka juga ingin memiliki kejayaan. Dalam artian mereka juga ingin menguasai beberapa tempat yang ada di Indonesia yang memiliki beberapa sumber daya alam yang dapat menunjang perjalanan mereka untuk mengelilingi dunia gitu. Kemudian ada, udah cukup ya, 3 aja. Nah, ini ketika Salman memberikan edukasinya dan juga pengetahuan kepada anak didik. Nah, dalam pengajaran di kelas, Saudara Salman juga memberikan stimulun untuk anak itu selalu mengingat pelajaran yang telah diberikan gitu. Seperti memberikan teka-teki, seperti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada materi yang telah diberikan gitu, agar tidak lupa dan terus diingat ketika sudah selesai pelajaran dan yang akan datang
masih tetap diingat. Nah, ini saudara Ayubi, dia juga menjelaskan bagaimanakah cara bangsa Eropa datang ke Indonesia. Namun ketika di kelas kami sebagai tenaga pendidik tidak hanya memberikan pengetahuan dan juga edukasi, kami juga memberikan motivasi belajar terhadap anak didik sekolah menengah pertama gitu. Jadi ketika mereka memiliki motivasi yang kuat terhadap pembelajaran, maka mau tidak mau mereka adalah orang yang ingin memiliki suatu tujuan yang kuat gitu dengan motivasi tersebut. Nah, ini adalah sesi terakhir, yaitu sesi tanya jawab dan juga sesi pemberian hadiah. Nah, setelah semua agenda selesai, semua aktivitas telah dilaksanakan, maka kami memberikan hadiah sebagai tanda apresiasi karena anak didik telah mengikuti kelas dengan baik dan juga aktif gitu. Mungkin itu saja kepada moderator dan moderatornya saya sendiri. Saya akhiri, saya kembalikan ke moderator. Nah, itu dia tadi kawan-kawan sekalian, penjelasan tentang video dan juga bagaimanakah kelompok 3 IPS Terpadu turun ke lapangan, yaitu SMP Negeri 44 Bandar Lampung. Jadi di sini terlihat bahwasanya penekanan dalam pemantauan karakter dan juga penanaman bagaimanakah kita berkomunikasi dengan anak, itulah yang terpenting, karena ketika kita memiliki komunikasi yang baik, maka penyampaian ilmu dan penyampaian edukasi dan lain-lain itu sangat gampang gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan dan juga kami paparkan terhadap kalian semua. Saya Muhammad Abdul Aziz sebagai moderator undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.